Halo, hari ini kami akan membicara tentang analisis cerpen Robohnya Surau Kami oleh karya A.A. Nafis. Cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis, sastrawan terkenal Indonesia asal Sumatera Barat, ditulis pada tahun 1955 dan pertama kali diterbitkan oleh penerbit NV Nusantara Bukit Tinggi pada tahun 1956. Cerpen ini bergenre fiksi sosial agamawi dan mengandung tema kritik sosial terhadap manusia yang egois dalam beragama. Cerita ini dimulai dengan tokoh si Aku yang mengajak pembaca ke kampungnya. Di situ, dia memperkenalkan seorang kakek yang hidup sendirian sebagai penjaga surau tanpa gaji. Kakek ini juga bekerja sebagai penajam pisau yang menajamkan pisau secara gratis dan rajin beribadah. Suatu hari, kakek terlihat muram, sedih. Ternyata, dia baru saja bertemu dengan Ajo Sidi, si pembual. Ajo Sidi menceritakan kakek kisah si Haji Saleh yang masuk neraka walaupun rajin beribadah. Entah mengapa kakek menjadi tersinggung. Akhirnya, si pembaca mendengar kakek telah bunuh diri. Setelah kakek meninggal, surau itu tidak ada lagi yang menjaga sampai rusak dan roboh. Cerpen ini adalah cerpen berbingkai atau juga disebut cerita di dalam cerita. Pertama, cerita ini dimulai dengan narator yang menjelaskan cerita langsung kepada pembaca. Bingkai luar cerpen ini dijelaskan oleh narator tentang kisah tokoh Aku yang menceritakan kondisi sebuah surau yang sudah tua dan roboh di desanya. Dia juga berbicara tentang kakek yang dulu tinggal di sana dan juga bekerja sebagai penajam pisau. Tokoh Aku bicara tentang interaksi mereka di masa lalu. Di dalam bingkai terdapat cerita kedua yang disampaikan oleh tokoh pembual Ajo Sidi kepada kakek tentang seorang bernama Haji Saleh di akhirat. Dalam cerita Ajo Sidi, Haji Saleh masuk neraka bukan karena dia tidak beribadah, tetapi karena dia egois. Haji Saleh menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk beribadah, untuk menyelamatkan dirinya sendiri agar masuk surga. Namun, dia tidak membantu keluarga atau negaranya. Daripada bekerja keras dan membantu keluarganya, dia lebih memilih untuk beribadah saja karena itu lebih mudah dilakukan. Dia juga terlalu sombong dan merendahkan orang-orang lain yang masuk neraka. Tuhan menghukumkan karena dia melupakan kewajiban sebagai manusia di bumi. Tokoh kakek adalah seorang yang sangat rajin beribadah, tetapi hatinya mudah tersinggung. Dia adalah penjaga surau dan juga bekerja sebagai penajam pisau yang menajam pisau secara gratis. Dia hidup hanya dari sedekah yang dia mendapat sekali sejumat, 1/4 dari hasil menjual ikan mas sekali 6 bulan, serta fitrah Id yang diantarkan sekali setahun. Kakek menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk beribadah dan menjaga surau. Kakek ini sangat bergantung pada pembelian orang lain. Tokoh Ajo Sidi dikenal sebagai si pembual. Ajo Sidi adalah tokoh yang pintar dan kritis dan seorang pendongeng yang bagus. Dia sebenarnya tidak jahat, tetapi suka mengajak orang lain lewat ceritanya. Dengan ceritanya tentang Haji Saleh di akhirat, Ajo Sidi ingin mengkritik kakek yang hanya mementingkan ibadah, sementara melupa keluarga dan negaranya. Hubungan antara Ajo Sidi dan kakek adalah pengkritik dan yang dikritik. Kakek yang biasanya merasa suci, tiba-tiba merasa sangat berdosa dan ketakutan mendengar cerita Ajo Sidi. Hubungan ini berakhir tragis setelah kakek yang tidak menerima kenyataan pahit memilih untuk bunuh diri. Secara keseluruhan, cerita ini sangat bagus, karena mengingatkan kita untuk menjadi orang yang seimbang. Kita harus selalu ingat kepada Tuhan beribadah, tetapi juga harus bekerja keras dan baik kepada keluarga dan masyarakat. Judul Robohnya Surau Kami adalah simbol bahwa agama akan roboh
jika umatnya egois dan malas.